Sekali lagi, bangsa kita ini bangsa besar. Indonesia adalah bangsa besar, negara besar. Kalau saya dengan cara apapun akan saya bangun lebih baik dari negara-negara tetangga. Karena dalam berkompetisi, bersaing dengan negara-negara yang lain, tanpa ini nggak mungkin. Indonesia dan Uni Eropa kian memanas di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization WTO, selain karena gugatan nikel oleh Uni Eropa dan terbaru Indonesia dikabarkan kembali mengajukan gugatan lain ke Uni Eropa atas minyak kelapa sawit atau CPO. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves Septian Haryoseto mengatakan dua gugatan kepada Uni Eropa akan segera dilayangkan ke WTO. Di Sawi juga kita masukkan ada dua gugatan baru ke WTO, ungkapnya dalam acara Energi dan Mining Outlook 2023 CNBC Indonesia Kamis 23 Februari 2023. Namun sayangnya Seto enggan menjelaskan lebih lanjut alasan gugatan ke pihak Uni Eropa tersebut. Selain sawit, pemerintah Indonesia juga memasukkan gugatan ke Uni Eropa terkait dengan kasus anti-dumping dari harga impor baja pada bulan lalu. Ini tren defense kita semakin maju. Kemarin di Eropa kita memasukkan gugatan di WTO, ada kasus baru sudah kita submit terkait anti-dumping baja stainless steel, ucapnya. Jadi ini kita gak sebaiknya diam-diam saja karena banyak negara berkembang yang sikapnya seperti itu, yang menurut saya jangan didiamkan. Kita harus challenge ini, kita gugat di pengadilan mereka sendiri, lanjutnya. Mengutip Reuters, Uni Eropa pada tahun lalu memberlakukan tambahan biaya impor anti-dumping terhadap produk cold roll stainless steel dari Indonesia sebesar 21% lebih tinggi dari rentan biaya impor anti-dumping sebesar 10,2% sampai 20,2% yang diberlakukan pada November 2021. Sejak diterapkannya kebijakan biaya impor anti-dumping pada 2021 tersebut, pengapalan stainless steel ke Uni Eropa disebutkan anjlok menjadi sekitar 229 juta dolar US pada 2021 lalu. Pada Januari sampai November 2022 diperkirakan pengiriman turun lagi menjadi sekitar 40 juta dolar US. Komisi Uni Eropa mengatakan kebijakan anti-dumping ini untuk melawan ketidakadilan subsidi yang didukung negara yang katanya melibatkan pembiayaan tertentu dari Cina dan kebijakan Indonesia melarang ekspor biji nikel. Presiden Joko Widodo pun telah menegaskan berkali-kali bahwa pemerintah Indonesia tidak akan mundur meski telah dinyatakan kalah oleh WTO soal gugatan nikel. Tahun kemarin kita kalah digugat oleh Uni Eropa, tapi saya sampaikan pada Menteri jangan juga berhenti lawan sehingga kita banding. Gak tahu kalau nanti banding kalah lagi, tapi kalau kita belok jangan berharap negara ini menjadi negara maju. Pesan Presiden Jokowi dalam acara pembukaan Muktamar 17 PP Pemuda Muhammadiyah pada Rabu 22 Februari 2023. Tak mundur sampai di situ, selain larangan ekspor nikel pada pertengahan tahun ini atau Juni 2023, Presiden Jokowi akan melarang ekspor biji bauksit ke luar negeri. Nanti digugat lagi, pasti ada yang gugat lagi, ya kita lawan lagi. Kalah ya tetap maju terus, jangan kalah kita belok. Percaya saja, tandasnya. Menyiapkan senjata perang untuk melawan kekalahan gugatan oleh Uni Eropa atau UE di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization WTO atas kebijakan larangan ekspor biji nikel ke luar negeri. Seperti yang diketahui, Indonesia saat ini sedang melakukan banding hukum atas kekalahan gugatan di WTO. Staf khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Krishna Hasibuan optimis pihaknya akan menang dalam upaya banding di WTO melawan Uni Eropa. Pasalnya kebijakan larangan ekspor biji nikel dilakukan karena mempertimbangkan industri hilirisasi di dalam negeri. Bara mengungkapkan kekalahan Indonesia terhadap gugatan Uni Eropa di WTO sebelumnya terjadi lantaran industri hilir di Indonesia dianggap belum matang. Oleh sebab itu, guna menghadapi banding yang diperkirakan akan mulai berlangsung pada 2024 sampai 2025 mendatang, pemerintah akan memastikan bahwa industri hilir dari produk nikel di dalam negeri sudah kokoh. Nah, sekarang ini kita betul-betul ngebut untuk memperkuat industri terutama yang baterai EV. Nanti diharapkan kalau panel banding terbentuk yang diperkirakan 2024, walaupun itu tidak langsung mendengarkan kasus kita karena kasus kita ini ngantri di urutan 25. Jadi kalau kasus kita didengar tahun 2025 akhir misalnya, itu industri kita kan sudah kuat, jadi kita cukup yakin kalau argumentasi kita bisa diterima, kata dia kepada CNBC Indonesia dikutip Kamis 9 Maret 2023. Bara yakin peluang Indonesia untuk memenangkan upaya banding di WTO cukup besar seiring dengan masifnya pembangunan proyek smelter di dalam negeri.
Apalagi saat ini pemerintah juga tengah menggenjot ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai. Nikel kan diambil dari bumi terus dikirim ke smelter kan untuk diolah. Biji nikel itu kan bisa memproduksi besi dan bisa untuk baterai EV2 industri ini kan betul-betul kita dorong untuk bergerak lebih cepat, katanya. Presiden RI Joko Widodo menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mundur melawan Uni Eropa di WTO dan tahun kemarin atas gugatan itu kita kalah. Kalah jangan mundur, kalau kita kalah kemudian kita ragu dan berbelok lagi ekspor bahan mentah. Sampai kapanpun negara ini tidak akan jadi negara maju, terang Presiden Jokowi dalam pembukaan workshop nasional Partai Amanat Nasional PAN Minggu 26 Februari 2023. Dari keberanian Jokowi melawan gugatan Uni Eropa di WTO ternyata terungkap satu fakta, bahwa Indonesia setidaknya mengulur waktu supaya pengembangan hilirisasi di dalam negeri bisa berjalan. Sehingga jika Indonesia memang benar-benar kalah di WTO dan kegiatan ekspor mentah dibuka lagi, hilirisasi di dalam negeri sudah siap. Usaha kita sekarang ya banding, nggak tahu kalau banding nanti kalah, apakah ada banding lagi? Diberi kesempatan ya banding lagi, tapi ada dampaknya saat kita digugat banding, industri kita sudah siap. Kalau dibuka industri kita sudah siap, nikel kita sudah siap sekarang ini, ungkap Presiden Jokowi. Asal tahu saja atas kebijakannya melarang ekspor biji nikel dan membangun hilirisasi, nilai tambah yang dihasilkan oleh RI Presiden Jokowi mencatat ekspor biji nikel yang tadinya hanya 17-an triliun melejit menjadi 450-an triliun pada tahun 2022. Dari situlah negara mendapatkan pajak penghasilan PPN pajak karyawan, PNBP, bea ekspor. Kalau ikut di perusahaan seperti di Freeport kita dapat dividen, dapat royalti. Dari situ masuk sebagai penerima negara. Dari penerima negara itulah bisa membiayai pembangunan di desa, bisa menganggarkan bansos, jadi alurnya seperti itu, tandas Jokowi. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan Kemendak telah menyiapkan senjata perang untuk melawan kekalahan gugatan oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization WTO atas kebijakan larangan ekspor biji nikel ke luar negeri. Melakukan banding hukum atas kekalahan gugatan di WTO, staf khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Krishna Hasibuan optimis pihaknya akan menang dalam upaya banding di WTO melawan Uni Eropa. Pasalnya kebijakan larangan ekspor biji nikel dilakukan karena mempertimbangkan industri hilirisasi di dalam negeri.